A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kami tim Padepokan Siliwangi keberkahan, rahmat dan kesehatan jasmani serta rohani sehingga bisa kembali tampil di hadapan para sedulur semua dimanapun berada, baik sedulur yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Dan salam hormat kami, salam sehat kami untuk para sedulur semuanya. Tidak lupa salam salawat selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, setelah jeda 2 hari ya kami, karena ada satu acara yang tidak bisa kami tinggalkan. Pada kesempatan kali ini kami hadir kembali dalam satu konten viral masih terkait dengan kasus pembunuhan almarhumah Vina dan juga almarhum Eki. Kembali kami ingin mengangkat satu topik, satu tema tentang sosok-sosok yang ada di lingkaran kasus tersebut. Ada beberapa sosok yang memiliki satu kepedulian, yang memiliki satu perhatian yang lebih ya di media sosial yang kita lihat akhir-akhir ini. Saya yakin juga semua para sedulur maupun seluruh rakyat Indonesia yang mungkin masih menyaksikan tentang perkembangan kasus ini paham sosok yang akan saya sebutkan. Beliau adalah seorang ibu yang mungkin saya perkirakan usianya antara 45 sampai 55 ya, yang dikenal dengan nama Ibu Widya. Kita juga tidak tahu apakah memang ini nama real asli atau beliau menggunakan nama lain, karena ini kan cukup heboh juga ya. Kita paham, kita tahu semua, kita menyaksikan semuanya. Kami juga menyaksikan bahwa dalam pernyataan-pernyataan beliau atau kesaksian-kesaksian beliau di media sosial saat ini sangat menggemparkan media sosial ya. Karena keberanian, saya melihat sosok sisi keberaniannya, dia berani mengatakan apa yang dia ketahui. Sekalipun mungkin ya resikonya sangat luar biasa. Bukan hanya tekanan ataupun bulian, ancaman. Ini sudah jelas memang resikonya nyawa ya. Artinya kalau dari hal-hal yang dia kupas itu, beliau mengatakan keterkaitannya itu dengan sebuah bandar narkoba. Kita paham ya, yang namanya bandar narkoba itu kelompok orang-orang yang memang bergelimang uang, yang artinya mereka juga tidak peduli terhadap orang lain, siapapun sekiranya yang menghalangi atau yang merusak bisnis mereka ya akan dihancurkan. Nah, ini resiko yang luar biasa yang diambil oleh seorang Ibu Widya. Kami dari Padepokan Siliwangi merasa kagum ya, salut dengan keberanian beliau. Salam hormat kami pada beliau. Dan seperti biasa, karena memang kami intens di bidang atau hal-hal yang sifatnya goib atau gaib ya, kami di sini memiliki satu rasa penasaran ya, rasa penasaran yang sangat kuat. Kenapa Ibu Widya itu kok punya keberanian yang luar biasa? Karena kami bergerak di bidang hal-hal yang gaib, kita paham ya, keberanian itu tidak muncul semata-mata karena dia punya data, atau tidak semata-mata muncul karena dia mungkin punya, yang sebagian atau banyak netizen juga yang mungkin bagian kecil tapi ya, yang merasa tidak suka dengan apa yang dilakukan Bu Widya atau nyinyir, itu pasti akan mengatakan, mengarahkan sama seperti tuduhan-tuduhan pada kami juga, memanfaatkan situasi. Artinya dikenal dengan nama pansos ya. Banyak hari ini orang mengatakan setiap orang yang berusaha untuk beda dengan yang lain itu akan disebut pansos. Padahal kalau kita menilik dari apa yang beliau sampaikan, setiap videonya ya yang saya perhatikan itu ya penuh dengan keberanian dan resiko tadi. Dan ini tidak akan
bisa dimiliki oleh sembarangan orang atau artinya tidak semua orang bisa melakukan itu maksud saya ya. Silakan Anda juga bisa bertanyakan pada diri Anda. Kalau misalkan Anda punya data, punya pengetahuan tentang kasus yang ini, belum tentu Anda berani berbicara di depan media seperti Ibu Widya. Nah, kami dari Padepokan Siliwangi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau, ya, sebagai sesama Muslim. Bahkan di dalam beberapa videonya saya sudah memperhatikan, eh, ya kami melihat ya kekuatan sandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau sering menyampaikan juga seperti apa yang kami sampaikan bahwa ya sehebat apapun, sekuat apapun power orang-orang yang mungkin hari ini sedang di roasting oleh beliau, beliau selalu mengarahkan bahwa ada Allah di situ. Ada kekuatan yang maha dahsyat yang melebihi dari semua kekuatan mereka semua. Nah, kami akan mencoba melihat dari sisi goib keberanian dan kemampuan beliau untuk berani menyampaikan hal ini di depan umum di media sosial itu sebenarnya faktor apa? Apakah memang ada kekuatan gaib yang kuat berada di balik atau di belakang beliau sehingga mempunyai keberanian seperti itu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat sekali lagi kami kepada Budia mohon izin ini izin secara online ya untuk kami ingin mengecek sosok apa di balik yang ada di balik beliau yang memiliki sehingga beliau bisa apa ya menyampaikan pandangan-pandangannya tentang kasus ini dengan begitu tajam ya begitu tajam dan saya punya feeling dalam secara pribadi saya punya keyakinan apa yang beliau sampaikan itu ya memang hampir hampir betul ya semuanya hampir betul ya kurang lebih ya 80-90% itu betul. Ini menurut pribadi saya, pandangan saya secara pribadi. Ya kembali lagi pada masing-masing para netizen yang menilai, ya, pasti punya penilaian masing-masing. Jadi seperti itu, Kang Iwan. Jadi kita akan coba melihat sosok goib yang berada di balik Ibu Widya. Siap Kang ya? Untuk para sedulur, sekali lagi saya sudah ditemani oleh salah satu mediator Padepokan Siliwangi dengan Kang Iwan Bimantara. Oke, kita mulai langsung proses mediumisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya praktek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha masuk ke dalam tubuh mediator, menembus dalam tubuh mediator, maka otomatis terpental ke neraka jahanam. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Hanya sosok-sosok gaib yang saya izinkan, yang kami panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya saya tarik sok-sok goib yang terkuat yang ada dalam diri tubuh Ibu Widya yang memberikan keberanian yang begitu hebat di hadapan media sosial. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya Nirwana, sosok goib tersebut kami hadirkan di sini. Allah masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron. Energinya menjadi sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Sementara energi majelis kami tertutup. Saya tutup dulu untuk memberikan kenyamanan sosok ini. Allah. Kita suaranya otomatis tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Anda bisa bicara? Ya, Bisa. Mohon maaf sebelumnya kalau apa yang kami lakukan dengan mengundang Anda di sini mungkin sedikit mengganggu ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu Anda ini dari golongan apa? saya dari golongan jin.
golongan jin. Tadi saya hadirkan sosok goib yang paling kuat, yang paling sakti, yang ada di lingkaran seorang Ibu Widya yang saat ini sedang ramai di media sosial dan berani menyampaikan pandangan-pandangan tentang kasus yang sedang ramai dibicarakan oleh orang. Betul ini Anda. Iya, Saya protek ulang ya, silakan. karena sangat banyak sekali penyusup-penyusup yang berusaha ikut campur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya protek kembali tubuh mediator. Apabila makhluk gaib yang ada dalam tubuh mediator ini bukan yang saya maksud, hanya iblis ataupun penyusup-penyusup yang berusaha untuk mengganggu, untuk ikut campur dalam proses pembuatan konten ini, maka otomatis tubuhnya akan terlempar ke neraka jahanam. Allah Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi benar Anda yang ada dalam tubuh Ibu Widya. Anda di dalam atau di luar? Saya di luar Oh, di luarnya, bukan di dalam tubuhnya. yang selalu mendampingi Mm-mm. beliau. Gitu. Sejak kapan Anda mendampingi ibu ini? Sejak kecil saya sudah ditugaskan untuk mendampingi beliau. Sejak kecil. Iya, betul. Anda ini berarti termasuk odam leluhurnya. Betul. Saya dari keilmuan leluhur. Gitu. Kalau boleh tahu, Ibu Widya ini orang keberapa yang sampean ikuti atau yang Anda ikuti karena tugas dari leluhurnya itu? Orang keberapa? Yang ke-35. 35. Iya. Subhanallah. Berarti Anda cukup tua ya? Saya sudah tua sekali. Berapa usia Anda saat ini? Sudah ribuan tahun. Iya, maksud saya berapa ribu tahun usia Anda saat ini? Sudah 9.500 tahun. 9.500 tahun. Berarti kalau sekarang itu baru tahun 2000. Berarti 7.000 tahun sebelum Masehi. Iya. Apakah di tahun itu sudah ada manusia di Indonesia? Sudah ada. Iya. Yang kita ketahui itu kan kerajaan tertua saja kan itu abad 1 Masehi. Itu yang tercatat. Iya. Yang diingat. Jadi sebelum itu sudah ada peradaban. Dalam memori manusia. Karena ada keterbatasan. Nah, iya saya baru ingat ini. Ada satu peradaban kerajaan tua yang memang sudah dimitoskan. Saya juga nggak tahu tuh abad sebelum Masehinya berapa abad. Kerajaan Atlantis. Apakah Anda pernah mendengar kerajaan itu? Iya, betul. Pernah ada. Anda hidup di zaman kerajaan itu atau setelahnya? Saya setelahnya. Setelah kerajaan Atlantis itu hilang? Iya. Oh. Terus wujud Anda ini apa? Mohon maaf. Saya berwujud orang tua. Aslinya itu? Tidak. Ya, maksud saya wujud asli Anda sebelum berwujud saat ini seperti ini, dulu apa? Saya seekor harimau. Harimau apa? Harimau putih. Oh, harimau putih. Luar biasa ya para sedulur. Jadi ternyata sosok gaib atau yang tadi saya katakan yang memberikan satu keberanian. Terus saya lihat juga Ibu Widya ini seperti mempunyai kelebihan ya. Mungkin kalau orang Indonesia bilang itu seperti anak indigo yang memiliki pandangan jauh, bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain.
Nah, waktu Anda pertama kali menjadi hodam dari keilmuan leluhurnya Ibu Widya ini, itu keilmuan apa sih dulu? Hampir seluruh keilmuan. Semuanya Anda bisa, dari kesaktian, Kesaktian, apalagi itu. kesaktian. Terus apalagi yang skill yang Anda miliki sehingga orangnya itu memiliki kelebihan. Saya bisa menembus jarak. Menembus jarak. Ya Anda kan goib. Ya pasti bisa lah. Itu saya bawa dengan jasad-jasadnya. Oh jasad manusia yang Anda tempati itu bisa gitu. Iya, Bukan rohnya, bukan dengan jasadnya. dengan Itu jasad. yang generasi awal. Iya, Oh, jadi si orang tersebut bisa memasuki alam Anda maksudnya. dengan secepat kilat. Oh, subhanallah. Nah, ini kan 35 generasi itu kan cukup jauh ya. Cukup panjang perjalanan Anda selama sekian ribu tahun. Nah, saya ingin fokus ke sosok yang terakhir atau yang sedang Anda kawal saat ini. Nah, kelebihan Anda itu yang saat ini bisa Anda gunakan oleh ibu ini untuk zaman saat ini apa? Apakah masih sama? Tidak, Apa saja yang masih bisa dirasakan dengan adanya Anda sebagai hodam ini? keberanian Ya, satu itu. dan percaya diri. Ya, terus Banyak hal lain. apakah Ibu Widya ini juga bisa saya katakan bahasa di keilmuan di Indonesia itu terawangan lah? Iya, Bisa juga. bisa. Oh. Jadi kayak tadi saya katakan seperti kayak anak indigo gitu ya. Iya, Tapi kan Anda di luar tubuhnya biasanya kalau yang saya pahami, biasanya anak indigo yang bisa melihat dia bisa melihat sosok-sosok goib yang ada di sekitarnya yang itu biasanya ada sosoknya itu tinggal di matanya. Karena itu yang melihat ada lagi. oh ada lagi, bukan Banyak cuma Anda. sekali pasukan saya di dalam. Oh pasukan Anda masih Iya, di bawah kendali Anda semua. iya, Oh gitu. Iya iya iya. Tapi Anda bagi-bagi tugasnya gitu. betul. Ada yang tugas terawangan, ada yang tugas memberikan keberanian, termasuk perlindungan kan. Iya, Karena ya kita paham orang-orang yang di eh, roasting, kalau dikatakan bahasa kami itu di roasting atau di apa ya dibuka secara gamblang dalaman orang tersebut. Banyak kan orang-orang yang termasuk yang terlibat di kasus-kasus ini yang beliau roasting. Itu kan udah jelas kalau tadi saya katakan di awal itu bukan hal yang mudah. Ada resiko yang luar biasa yang dihadapi ibu ini. Apakah selama ini ada serangan-serangan dari yang sifatnya gaib yang langsung mengarah kepada beliau? bukan hanya serangan lagi. Hmm, Saya mengutus pasukan-pasukan saya hmm. untuk menjaga dari serangan-serangan gaib. Jadi ada ya serangan-serangan itu. Dan saya juga mengutus Hmm. kepada orang-orang yang berkepentingan apabila ingin atau punya keinginan untuk mengganggu beliau. Hmm. Pasukan saya akan melumpuhkan secara gaibnya. Gitu. Nah ini boleh tahu supaya lebih nyaman saya berdialognya, saya panggil Aki ya, Iya, karena usia Aki udah cukup tua, 9.000 tahun lebih. silakan apa saja. Kalau boleh tahu ah, siapa nama Aki?
Saya tidak boleh menyebutkan nama. Kenapa? Ada sesuatu. Saya mohon maaf karena ini termasuk rahasia. Dan saya pun sudah paham dari kemarin. Saya sudah paham dan saya akan dihadirkan di sini pun saya sudah tahu. Oh gitu. Ya memang kemarin ya para sedulur di dalam acara santai kami dalam satu diskusi santai lah dengan tim untuk membuat konten, kita memang sudah membicarakan hal ini bahwa kita akan roasting Ibu Widya untuk membuka siapa sosok gaib yang selama ini memberikan keberanian kepada Bu Widya untuk melakukan hal seperti itu. Dan ternyata memang untuk sosok gaib itu begitu tajam ya. Dengan saat kita baru mengobrolkannya saja ternyata udah paham. Iya, oke, kami hargai privasi Anda. Kalau boleh tahu, pasukan yang saat ini Anda miliki yang ada di dalam tubuh Ibu ini, juga mungkin yang ada di luar tubuhnya sebagai benteng-benteng lingkaran luar, lingkaran berapa sebenarnya semua total pasukan? Seluruh pasukan saya triliunan dari berbagai macam. Kalau boleh tahu tepatnya berapa triliun? Ada 9 triliun. 9 triliun, subhanallah. Ya. Ini bukan perkara mudah. Iya, sudah saya katakan di awal. Bukan hanya saja keberanian. Tapi ada sesuatu di alam gaib. Iya. Tidak hanya manusia itu berani untuk berbicara, tapi harus punya benteng-benteng yang kuat. Betul. Apabila tidak punya benteng-benteng yang kuat, akan hancur lebur. Iya. Dan saya pun paham dengan panjenengan siapa sosok di balik panjenengan. Oh, Anda sudah mengenal siapa guru kami? Tadinya saya mau memperkenalkan, ternyata Anda sudah kenal. Anda paham siapa beliau ya? Tanpa restu beliau, saya pun tidak berani. Beliau sudah paham, jauh lebih paham daripada kami. Gitu. Jadi Anda, maksud saya, apa tadi yang mau saya sampaikan ya? Maksudnya sejak kapan Anda itu mengenal beliau itu? Sudah lama. Anda sudah paham kalau beliau itu raja Anda? Sudah paham. Pernah bertemu? Pernah? Hanya sepintas saja. Melihat sepintas, melewat gitu? Iya. Boleh saya meyakinkan Anda? Boleh saya protek Anda? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya, saya hadirkan cahaya beliau di hadapannya untuk meyakinkan apakah memang yang dilihatnya itu adalah beliau. Cahaya beliau, Sang Hyang Nur Cahaya ini hadir di hadapan ini. Allah. Sallallahu. Sallallahu. Cukup ya. Benar itu cahaya yang Anda lihat.
Saya tutup kembali. Allah. Silakan duduk dulu. Begini, ya terus terang kenapa kami ingin membuka tabir ini, karena satu rasa empati juga dari kami untuk apresiasi kami terhadap keberanian beliau. Artinya gini, saya tidak akan mengganggu apapun yang menjadi tugas Anda saat ini. Tapi kalau boleh, saya izinkan saya untuk bisa membantu Anda, memperkuat Anda dalam konteks Anda menjaga beliau, juga menyempurnakan Anda dan pasukan Anda supaya apa yang Anda lakukan saat ini itu bisa menjadi nilai ibadah. Silakan. Boleh ya? Nah, saya minta dikumpulkan semua dulu pasukannya, termasuk yang di dalam tubuhnya, juga yang ada di luar, semua lingkaran tubuh beliau. Semua yang dikumpulkan semua. Sini Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah semua. Ya udah, sekarang bukan dadanya, saya akan muslimkan Anda dan semua pasukan Anda supaya kekuatan Anda bisa ribuan, bahkan mungkin jutaan kali lipat kekuatannya seperti saat ini, ya, supaya juga lebih aman untuk Anda. Dibuka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwan, semua kitab syariat Islam dan kitab tarekah Diriyah Sabandi Syadari, semuanya lengkap berada dalam genggaman tangan saya. Sejumlah makhluk gaib yang akan kami muslim. Allah masuk dalam tubuhnya dan semua pasukannya. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sekarang kalian semua ikuti ucapan saya, semuanya bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, semua kitab-kitabnya semuanya terkunci dengan lafaz Allah dada mereka semua. Allah. Lafaznya menembus dalam semua lapisan tubuh mereka, merubah wujud mereka semuanya dan merubah akhirnya menjadi sosok yang kembali gagah dan muda. Allah. Sallallahu alaihi semua dibersihkan dari keilmuan-keilmuan yang fasik, ilmunya dibersihkan dari keilmuan-keilmuan fasik. Apabila masih terkoneksi dengan iblisnya, semuanya koneksinya terputus. Allah menjadi murni sekarang, menjadi murni, dan semua ikatan-ikatan tugasnya, semua perjanjian-perjanjian dengan para leluhur dan semua keturunannya termasuk ibu ini, semuanya saya putuskan dulu. Allah. Tidak ada lagi kata. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tampak muda sekali. Alhamdulillah. Ya. Jadi begini kita mungkin ada beberapa perbedaan nanti apa yang Aki lakukan saat ini. Kalau memang menurut Aki
Aki masih ingin menjaga beliau, membantu beliau dalam perjuangannya seperti ini, silahkan. Ya, silahkan, tidak apa-apa. Dan kalau bisa, malah sampaikan salam kami pada beliau. Mudah-mudahan, kalau memang benar di jalur atasnya, leluhurnya, ada darah yang sama dari kami dengan beliau, insya Allah satu saat secara fisik kami akan bisa bertemu. Saya Hmm, berterima kasih banyak ya, sama-sama. sudah menyempurnakan kami. Ya, Sejujurnya, hmm, kami pun merasakan kepedihan, kehancuran hmm, ketika banyak kezaliman ya, yang diperbuat oleh manusia. hmm, Walaupun dulu saya hmm, sebagai hodam keilmuan, saya sudah bisa merasakan ya, betapa sakitnya, betapa hancurnya hmm, melihat keadaan yang jauh hmm, sekali hancur. Saya ditugaskan untuk menjaga beliau karena memang hmm, beliau sosok yang pemberani. ya, Beliau mengatakan apa yang semestinya dikatakan hmm, sesuai dengan hati nuraninya. ya, Gejolak perjuangannya itu luar biasa. betul, Maka dari itu, saya beserta pasukan hmm, sangat ekstra untuk mendampingi beliau. ya, Karena bukan satu dua yang menyerang beliau. hmm, Begitu banyak ahli-ahli gaib yang menyerang beliau. hmm, Tetapi karena ketulusan beliau dan keikhlasan beliau, ya, banyak pertolongan-pertolongan. hmm. Tapi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini pada Aki sebagai pemimpin dari pasukan ini, menjaga beliau. Iya, Karena Aki dan seluruh pasukan saat ini sudah Muslim, ya saya harapkan untuk tidak lagi masuk ke dalam tubuhnya. Ya, nanti Aki atur saja, buat beberapa ring dari 9 triliun itu bisa Aki bentuk jadi 9 lapis ring lah, untuk bisa membentengi beliau. Di setiap lapisnya kan bisa disimpan 1 triliun pasukan. Ya, iya, itu nanti Aki atur, jangan masuk dalam tubuhnya lagi. Nanti ya dibisik-bisikan aja supaya beliaunya mudah-mudahan bisa bertemu kami di sini nanti suatu saat, amin, bisa ngobrol lebih jauh, lebih panjang. amin. Dan satu hal lagi, apakah Aki butuh tempat untuk beramalia dan tempat istirahat untuk pasukan? Itu sudah Oh, pasti. ya udah kalau Saya gitu, butuh kekuatan juga. ya insya Allah. Saya minta bantuan Aki untuk membayangkan tempat kediaman beliau. Ya, saya akan buatkan istana yang cukup besar di atas rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dan jin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana.
Saya bangunkan istana gaib yang megah di atas rumah yang saat ini lokasinya digambarkan oleh sosok gaib dalam tubuh mediator yang megah, 9 lantai, lengkap dengan seluruh fasilitas ibadah dan perbekalan makan. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahya ini, semuanya menjadi wujud dan nyata. Allah wujud kun fayakun sallallahu alaihi wasallam. Tancap bendera Al-Husaini di atas istana tersebut. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bangunkan benteng goib 7 lapis bumi, 7 lapis langit di area istana tersebut. Diameter 1 kilometer di lingkaran istana goib tersebut. Allah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan kekuatan, energi dalam semua prajuritnya, semua pasukannya. 1 triliun energi masuk setiap pasukannya. Allah. Dan saya hadirkan seluruh senjata perlengkapan perang yang mereka butuhkan semuanya. Wujud Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Silakan sekarang Aki perintahkan mereka dulu untuk kembali berjaga, jangan sampai kosong area sana. Aki tunggu dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Sudah. Nah, sekarang gini Ki, yang seperti Aki, mungkin Aki justru bisa melihat lebih jauh daripada kami. Kami pernah melakukan mediumisasi untuk menarik sosok-sosok gaib yang menjadi pelindung orang-orang yang saat ini sedang dibuka oleh beliau. Tentu kan Aki juga paham ya, bahwa orang-orang tersebut memiliki benteng-benteng gaib juga yang sangat kuat, yang begitu kuat. Nah, maksud saya kita saling bantu. Selain kami juga berusaha untuk memperkecil, memperlemah kekuatan benteng goib mereka. Ya, Aki juga mungkin nanti bisa dari 9 triliun pasukan ini dipilih pasukan-pasukan khusus yang memiliki kelebihan khusus lebih. Yang anggaplah, ambillah dari 9 triliun itu 1 triliun sebagai pasukan penyerang untuk melemahkan kekuatan mereka. Karena kalau tidak kita lemahkan, ya kasus ini tidak akan pernah terungkap. Apa yang jadi nyata dalam dohiriyah yang kita lihat itu kan dari perwujudan kekuatan goib yang juga di belakang mereka. Gimana? Setuju nggak kalau Aki dengan rencana saya seperti itu? Iya. Bisa ya? Ya dari hal yang terkecil. Pilih yang terbaik, yang terkuat. Sebelum Aki kembali ke tempat beliau di Istana Goib yang baru, mungkin ada yang mau Aki sampaikan untuk yang terakhir kali, silahkan. Saya Ya, bisa terima kasih banyak diperbesar suaranya. Allah. telah bertemu dengan panjenengan. Alhamdulillah, sama-sama. Dan saya akan berjuang untuk membantu siapapun yang membutuhkan kami. Saya tidak bisa berbicara banyak lagi. Iya, Saya mohon doanya. iya, kita sama-sama mendoakan. Insya Allah semuanya
terungkap. Amin, amin, amin. Mungkin itu saja. Ya. Apa masih ada yang panjenengan tanyakan kepada saya? Nah, kalau diizinkan satu pertanyaan lagi sebagai penutup, Ki ya. Iya. Aki kan dulu di generasi awal leluhurnya itu 7 abad sebelum Masehi dan 2 abad setelah Masehi ya. Nah, di Indonesia kan setelah tahun Masehi itu ada kerajaan-kerajaan besar yang tercatat dalam sejarah dari abad 1 sampai ke abad 15 kalau tidak salah ya, kerajaan-kerajaan besar itu. Nah, kalau mengikuti silsilah dari perjalanan Aki tadi yang dikatakan sudah 35 orang yang dikawal. Apakah dari 35 orang itu ada yang masuk ke jajaran orang-orang penting yang ada di kerajaan-kerajaan besar di Indonesia? Ada. Ada. Dari terah kerajaan mana berarti? Kalau boleh tahu. Hampir semua kerajaan ada. Leluhurnya ibu ini Iya. di semua kerajaan ada. Iya. Maksudnya leluhurnya itu ada 35 orang itu di setiap kerajaan yang muncul tuh ada ya. Ada. Oh, berarti komplit ya. Ya, ya. Saya kira cukup nih. Terima kasih atas kehadirannya yang pertama, yang kedua atas informasinya, dan yang ketiga juga atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang Aki lakukan saat ini bersama seluruh pasukan menjadi amalia kebaikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih sekali lagi. Silahkan Aki kembali sesuai dengan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dengan mudah. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para sedulur semuanya, seperti yang saya sampaikan di awal, ternyata memang benar ya, satu keberanian yang luar biasa itu berefek dari sosok gaib yang ada di belakangnya. Dan alhamdulillah kebetulan bukan kebetulan ya artinya setelah kita berusaha komunikasi dengan gaib yang ada dalam tubuh beliau, alhamdulillah ternyata gaibnya cukup baik, bisa bekerja sama dan bahkan bisa menerima syiar kami. Akhirnya beliau dan seluruh pasukannya bisa menjadi muslim dan insya Allah tetap mengkawal beliau, ibunya selama kasus ini ya. Mungkin terbatas untuk saat ini untuk kasus ini karena memang ya taruhannya nyawa. Mudah-mudahan kita doakan semua kalau memang beliau ditakdirkan oleh Allah sebagai satu wasilah untuk terbukanya kasus ini, ya mudah-mudahan untuk segera kasus ini bisa selesai. Di antara mungkin masih banyak yang membantu, ya salah satunya. Mungkin hanya hal seperti itu saat ini yang bisa kami perbantukan. Ini sebenarnya juga sudah ada di request para sedulur ya, mana untuk membantu beliau. Dan memang kebetulan energinya enak, energi walaupun dari bangsa jin, energinya baik. Artinya baik itu memiliki karakter yang baik. Nah, kita sempurnakan supaya menjadi muslim, supaya kebaikannya itu tidak terkontaminasi oleh energi-energi iblis yang berusaha pasti akan merapat. Dan semoga saja kita doakan bersama semakin sini bisa semakin cepat terselesaikannya kasus ini sehingga kita bisa kembali normal kembali ya. Saya katakan normal karena saat ini nggak normal. Karena semua pemberitaan nasional itu semuanya kalah oleh pemberitaan yang naik ya. Ya mungkin ada hikmah di balik semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili daripada Padepokan Syekh Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.